Apa jadinya jika gunung yang kita daki adalah makhluk raksasa yang sudah tertidur selama ribuan tahun? Nah, itulah yang terjadi pada film Troll tahun 2022. Dan tanpa bersunda gurau di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Adegan dimulai dengan panorama indah dari suatu pegunungan di dataran Norwegia, dan kita akan diperkenalkan dengan pasangan ayah dan anak yang kebetulan sedang mendaki di sana. Si ayah bernama Tobias dan si anak bernama Nora. Setibanya di puncak gunung, sang ayah pun menceritakan suatu dongeng tentang makhluk raksasa bernama troll. Dikisahkan pada zaman dahulu terdapat belasan troll yang mabuk berat sampai mereka lupa waktu, yang ketika pagi sudah tiba, sinar matahari mengubah mereka menjadi batu sampai terciptalah daerah pegunungan seperti sekarang ini. Du må tro på det for å kunne se det. Du tror det ikke før du får se det. Et snev av sannhet i alle eventyr. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Nora yang kini sudah dewasa telah sukses mendapat gelar sebagai profesor pada ilmu paleontologi, atau bisa dibilang pakar fosil binatang purba. Di sisi lain, tepatnya di daerah pegunungan Dovre, terdapat aktivitas pembangunan jalur kereta api. Namun di saat yang sama, pembangunan tersebut mendapat protes dari kelompok pecinta alam setempat. Tetapi meski begitu, pembangunan tetap dilanjutkan. Bahkan para pekerja juga memakai peledak untuk mempercepat proses penggalian. Namun ketika mereka masuk ke dalam, terjadi sesuatu yang sangat tidak disangka, di mana terowongan yang ada di sana tiba-tiba runtuh seketika, mengubur semua pekerja yang ada di dalamnya. Bersamaan dengan itu, markas angkatan bersenjata langsung mendapat kabar tentang kejadian tersebut, dan setelah mengirim pesawat jet untuk memastikannya, ditemukanlah sebuah kawah dengan ukuran yang sangat besar. Kemungkinan terciptanya kawah tersebut merupakan suatu pertanda akan terjadinya bencana alam yang mungkin bisa mengancam kestabilan negara. Maka dari itu, beberapa pejabat penting seperti jenderal, menteri pertahanan, bahkan perdana menteri juga diminta untuk hadir. Dan tidak hanya itu, beberapa ilmuwan serta pakar alam juga turut dipanggil, di mana salah satunya adalah tokoh utama kita yang tidak lain adalah Nora selaku ahli pada bidang paleontologi. Nora pun dibawa ke markas angkatan bersenjata, yang setibanya di sana dia sudah ditunggu oleh seorang penasihat perdana menteri bernama Andreas Isaksen. Kemudian Nora pun dibawa ke ruang rapat, yang di sana sudah ada beberapa orang penting, di mana mereka sedang membicarakan beberapa cekungan di tanah yang juga ditemukan di dekat kawah tersebut. Beberapa ahli berspekulasi jika itu merupakan gas metana yang meledak dari dalam tanah, atau bisa jadi faktor alam lainnya. Akan tetapi, Nora yang sedari tadi mengamati cekungan tersebut punya jawaban yang lain, yang jika diperhatikan lebih teliti lagi, cekungan tersebut lebih mirip sebuah jejak kaki. Ja, altså, alle kan vel se at det er fotspor, sant? Tidak berselang lama, mereka mendapat laporan terbaru berupa rekaman dari salah satu pengunjuk rasa yang saat itu berada di tempat kejadian, dan terlihat betapa keos dan kacaunya situasi kala itu, di mana tanah di dekat mereka tiba-tiba menyembur ke atas dan menghujani mereka dengan bebatuan besar. Pada saat yang sama, Nora menemukan sesuatu yang aneh, yang ketika dia meminta untuk memundurkan rekamannya sedikit, dia dan semua orang yang ada di sana terkejut bukan main dengan penampakan makhluk raksasa di balik kepulan debu. Kemudian kita pun dibawa ke suatu lembah di pegunungan bernama Lesja, di mana di situ ada satu rumah yang ditempati sepasang manula. Namun di saat keduanya sedang menikmati secangkir kopi kapal api, mereka dikejutkan oleh suara dentuman yang sangat amat keras, disusul dengan tanah yang tiba-tiba bergetar hebat hingga memaksa mereka untuk segera berlindung di ruang bawah tanah.
Balik lagi kepada Nora, setelah rapat tersebut dia diangkat sebagai penasihat ilmiah dan mendapat izin untuk terjun ke lapangan, dan sekarang dia bersama dengan Andreas akan pergi ke Lesja setelah mendapat kabar kalau ada aktivitas baru di tempat tersebut. Di tengah perjalanan Nora pun bercerita sedikit tentang ayahnya yang merupakan seorang profesor folklore, yang mana folklore sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulik serta mempelajari kebudayaan suatu masyarakat yang diwariskan secara lisan seperti cerita rakyat, sajak, puisi, dongeng, dan semacamnya. Namun, pekerjaannya tersebut juga membuat sang ayah menjadi sangat terobsesi sampai sulit untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang fiksi, terutama cerita rakyat tentang troll yang dianggapnya asli dan benar-benar nyata. Trodde kanske lite väl hårt då. Han miste lite kontakt med verkligheten etter hvert. Setibanya di sana, keduanya pun disambut oleh seorang kapten tentara atau kita bisa memanggilnya Christopher. Di situ Nora mencoba untuk mengecek salah satu lubang yang bentuknya mirip seperti jejak kaki raksasa. Di situ juga terlihat kondisi rumah pasangan manula tersebut sudah hancur sebagian. Lalu bagaimanakah nasib dari kedua orang tua itu? Rupa-rupanya mereka berdua dalam kondisi baik, hanya saja keduanya masih sangat syok dan ketakutan, di mana mereka juga masih begitu ingat betapa mencekamnya situasi ketika hal itu sedang terjadi. Saat itu langit tiba-tiba menjadi gelap gulita, bukan karena awan mendung penyebabnya, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, sesuatu seperti bayangan gunung yang seakan-akan bergerak tepat di atas mereka. Så rörde fjället på sig. Vi låg i skuggen av fjället. Setelah itu mereka pun menyusuri lembah untuk mengikuti jejak-jejak tersebut, tetapi anehnya setelah terbang sejauh 20 km ke arah selatan, jejak-jejak itu mendadak menghilang dan mereka sama sekali tidak menemukan apapun kecuali bukit bebatuan yang ada di sana. Karena tidak mendapatkan satupun petunjuk, tadinya mereka berencana untuk kembali ke markas, tetapi Nora tiba-tiba teringat dengan satu orang yang mungkin bisa membantu mereka. Lantas mereka pun pergi ke satu pondok yang tidak jauh dari sana, yang ternyata penghuni dari pondok tersebut adalah sang ayah Tobias, di mana selama beberapa tahun terakhir beliau memutuskan untuk tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Gidder du bare ta på deg noen bukser? Kedatangan Nora ke sini bukan hanya untuk melepas rindu, tetapi dia juga berniat untuk meminta tolong kepada Tobias yang mungkin bisa memberitahu mereka tentang makhluk apakah sebenarnya yang saat ini tengah mereka selidiki. Dan benar saja, setelah melihat rekaman tersebut, Tobias langsung menyadari bahwasannya itu adalah troll, sesosok makhluk raksasa berusia ribuan tahun yang selama ini diceritakan sebagai dongeng untuk anak-anak. Hva om jeg fortalte dere at for 1000 år siden Pappa? så vandret troll omkring i hele Norge? Sebenarnya keberadaan troll sendiri sudah lama Tobias ketahui, di mana penyebab punahnya makhluk raksasa tersebut diduga kuat ada kaitannya dengan kristenisasi Norwegia yang terjadi pada 1000 tahun yang lalu. Namun tepat pada 12 tahun yang lalu, ketika Tobias hampir mengungkap kebenarannya, dirinya tiba-tiba ditangkap lalu dipenjara dalam waktu yang tidak sebentar. Tobias juga menambahkan kumpulan cerita rakyat, mitos, dongeng, atau bahkan karya seni yang selama ini masyarakat ketahui sebenarnya dibuat untuk menutup-nutupi kebenaran tersebut, kebenaran yang merujuk kepada eksistensi troll itu sendiri. Forteller en løgn mange nok ganger, så blir det en vedtatt sannhet. Setelah itu mereka pun kembali menuju lembah, tempat di mana jejak-jejak itu menghilang. Dan setelah beberapa kali melakukan pengamatan, Tobias menyadari ada sesuatu yang janggal dengan tempat ini, di mana letak topografinya tidak cocok dengan yang ada di peta. Bahkan bukit bebatuan yang ada di dekat sana seharusnya tidak pernah ada di sini. Namun tiba-tiba ya, apa yang mereka kira sebagai bukit bebatuan ternyata troll itu sendiri. Dengan ukuran tubuh segede kancut badak, makhluk raksasa itu mampu berkamuflase menjadi batu. Bahkan sensor panas pun tidak dapat mendeteksi panas tubuhnya. Dengan cepat, mereka langsung melaporkan ini dalam bentuk video yang tersambung dengan markas pusat, yang tentu saja semua orang di markas hanya bisa melongo dengan apa yang mereka saksikan. Tentu
Tentunya kemunculan makhluk raksasa itu akan membawa malapetaka bagi mereka. Tapi di satu sisi, Nora sendiri masih belum yakin apakah makhluk raksasa itu adalah troll yang sama dengan troll yang biasa diceritakan pada dongeng. Nah, untuk menemukan jawabannya, Nora meminta izin untuk melakukan penelitian. Akan tetapi usulannya tersebut ditolak mentah-mentah, di mana Ibu Perdana Menteri lebih memilih untuk mengambil langkah yang cepat, yaitu menjalankan operasi militer untuk segera melenyapkan makhluk raksasa tersebut. Jag beklagar Tideman. Risken är för hög. Detta är vi nødt til å overlate til Forsvaret. Tidak menyerah, Nora, Tobias bersama dengan Andreas akan ikut terjun ke medan perang hanya untuk mengamati makhluk raksasa itu secara langsung. Lokasi penyerangannya sendiri akan dilakukan di daerah hutan, tepatnya di suatu daerah bernama Heldal, dan tidak lupa mereka juga menggunakan semacam drone untuk memberi visual kepada pusat komando. Selang beberapa menit kemudian target mulai terlihat dan tanpa menunggu waktu lama mereka langsung melancarkan serangan, dimulai dari serangan kecil seperti tembakan bazooka dilanjutkan dengan rentetan tembakan dari semua tank di barisan belakang. Namun yang tidak mereka sadari, si raksasa ternyata punya kemampuan regenerasi yang artinya semua serangan yang dari tadi mereka lepaskan sama sekali tidak berguna, dan sebaliknya pertahanan mereka dapat ditembus dengan mudahnya yang berakibat pada seluruh pasukan jadi mencar kemana-mana. Selain memiliki kemampuan regenerasi, ternyata si raksasa juga mampu mencium bau darah manusia, di mana pada saat yang sama si raksasa menangkap salah satu prajurit yang terluka dan langsung memakannya secara bulat-bulat. Setelahnya, mereka pun menyaksikan sebuah kejadian yang sangat di luar perkiraan BMKG. Entah bagaimana caranya, Tobias dapat menenangkan amarah dari si raksasa. Tetapi pada saat yang sama, salah satu prajurit dengan gegabahnya menembak si raksasa hingga berakibat pada si prajurit yang mati digeprek, tanpa terkecuali Tobias yang juga terkena imbasnya. Puas mengobrak-abrik seluruh pasukan militer, sang troll pun melangkah pergi. Namun di satu sisi, Tobias yang terluka parah harus meregang nyawa, dan tepat di saat-saat terakhir, beliau sempat mengatakan beberapa kata, yaitu istana, raja, dan juga rumah, yang entah apa maksud dari ketiga kata tersebut, tapi mungkin itu akan terungkap nanti. Tentunya kepergian sang ayah membuat Nora menjadi sangat terpukul, tetapi di satu sisi Nora juga sadar dirinya tidak boleh tenggelam dalam kesedihan sebab masih ada satu masalah yang lebih gawat dan besar. Setelah melakukan pengamatan pada pertempuran sebelumnya, Nora semakin yakin bahwa troll yang mereka hadapi sekarang adalah troll yang sama dengan yang diceritakan pada buku-buku dongeng, di mana Nora berencana untuk menggunakan informasi yang ada pada dongeng, mitos, dan semacamnya sebagai referensi untuk melawan si troll. Det är något sant i äventyrena. Sesuai dengan apa yang didapat pada mitos kuno yang mengatakan bangsa troll sangat membenci lonceng gereja, dan sesuai mitos itulah Nora berencana untuk menggunakan lonceng tersebut sebagai senjata yang diharapkan dapat digunakan untuk melawannya. Tentu saja rencananya tersebut sempat ditentang sebab terdengar tidak manuk akal dan kesannya radikal, tetapi setelah sang kapten angkat bicara dan mencoba untuk meyakinkan Pak Jenderal dan Bu Perdana Menteri, akhirnya Nora pun diizinkan untuk melakukannya. Iverksett operasjon. Beberapa jam kemudian pergerakan dari si raksasa kembali terdeteksi, di mana makhluk itu sedang menuju ke arah tenggara, tepatnya di suatu taman bermain yang tentu saja kemunculannya tersebut mengakibatkan seluruh pengunjung yang ada jadi lari terbirit-birit. Di
Di saat yang sama, Nora and the gang sudah tiba di lokasi. Terlihat mereka menggunakan 4 unit helikopter yang masing-masing dipasangi 1 lonceng besar. Dan ternyata benar, setelah melakukan formasi memutar, loncengnya memberikan pengaruh di mana si raksasa tampak kesakitan dibuatnya. Namun apa yang mereka perbuat hanya membuat si raksasa menjadi sangat marah. Saat itulah dia menghancurkan 3 dari 4 helikopter, seolah mesin terbang itu cuman mainan baginya yang sangat mudah untuk dihancurkan. Otomatis misi ini berujung gatot alias gagal total, dan sebagai akibat dari kegagalan tersebut, Nora langsung didepak keluar, yang dengan kata lain dirinya sudah tidak memiliki tempat di markas ini. Tack för allt som du har bidragit med, Professor Tidwell. Di lain sisi, raksasa itu jadi semakin dekat ke kota padat penduduk, tepatnya di ibu kota Oslo, yang tentu saja kepanikan massal dari para penduduk setempat tidak dapat terhindarkan. Bahkan beritanya juga sampai tembus ke media luar, di mana seluruh dunia jadi ikut gempar dibuatnya. Tidak punya banyak waktu, pemerintah pun mengumumkan situasi darurat dan secepatnya mengevakuasi penduduk di kota Oslo beserta kota-kota di dekatnya, di mana sekarang yang tersisa hanyalah pasukan militer yang sudah berjaga. Och Gud signe vårt dyre fäderland. Sementara itu, Nora yang sudah tidak lagi terlibat sedang membaca buku peninggalan sang ayah, yang mana dalam buku tersebut ada banyak sekali catatan hasil pencarian yang menyangkut tentang troll, dan di situ ada satu yang cukup membuat Nora penasaran, yaitu kata Sinding, sampai Andreas memberitahunya jika Sinding adalah nama belakang dari pejabat di istana kerajaan, yaitu Rickard Sinding. Avchefen på slottet. Kanske han menar Rickard Sinding. Tepat setelah mendengar kata istana kerajaan, Nora pun tiba-tiba teringat dengan 2 dari 3 kata yang sempat disampaikan sang ayah sebelum beliau wafat, yaitu kata raja dan juga istana, yang kemungkinan besar itu adalah sebuah petunjuk yang mengharuskan mereka untuk segera pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di sana, keduanya pun langsung disambut dengan todongan senjata dari para penjaga gerbang. Tapi untungnya mereka berdua ditolong oleh seseorang yang tidak lain adalah Rickard Sinding itu sendiri. Dan rupa-rupanya beliau sudah menduga kalau ada seseorang dari keluarganya Tobias yang akan datang ke istana kerajaan di saat-saat seperti ini. At det var en tidemann. Regnet med at noen ville komme før eller senere. Nah, yang jadi pertanyaannya, kok Bapak Rickard yang terhormat ini bisa kenal gitu sama Tobias? Nah, sembari menuju ke ruang bawah tanah, kita pun dijelaskan bahwasanya hal ini terhubung dengan perkataannya Tobias yang mengatakan kalau dia pernah dipenjara pada 12 tahun yang lalu, karena pada faktanya orang yang sudah memenjarakannya adalah Bapak Rickard sendiri, di mana hal tersebut terpaksa dia lakukan supaya rahasia tentang keberadaan troll tidak dapat diungkap ke hadapan publik. Mereka pun tiba di sebuah tempat yang penuh dengan kerangka raksasa, di mana semua kerangka yang ada di sini merupakan kerangka dari para troll. Dikatakan pada 1000 tahun yang lalu, tepatnya pada zaman kristenisasi Norwegia, bangsa troll dibantai sampai mereka punah. Akan tetapi penduduk Norwegia saat itu sengaja menyisakan salah satu anak dari Raja Troll untuk kemudian dikurung ke dalam pegunungan Dovre sampai dia mati. Nah, anak Raja Troll yang dimaksud di sini adalah troll yang sama yang saat ini sedang mereka lawan, yang setelah terkurung selama ribuan tahun, ternyata si anak masih hidup. Dan Nora mengambil kesimpulan alasan kenapa si raksasa berjalan menuju kota itu karena dia hanya ingin kembali ke rumah lamanya yang sekarang sudah dibangun istana kerajaan. Lura ham inn i dypet av Dovrefjell og stenge ham inne for å dø. Tidak hanya itu, Nora menemukan fakta yang seharusnya dia ketahui sedari awal ketika dia menyinari tulang belulang di dekatnya dengan senter ultraviolet. Tulang tersebut tiba-tiba berubah menjadi batu, di mana hal tersebut sama dengan apa yang diceritakan pada buku-buku dongeng, bahwasannya sinar ultraviolet atau lebih tepatnya sinar matahari adalah kelemahan bagi bangsa troll yang dapat mengubah mereka menjadi batu.
Lah bang, terus troll yang satu ini gimana? Kok bisa-bisanya ya dia gak berubah jadi batu? Kan waktu itu pas banget siang bolong. Apakah dia punya ilmu kebal semacam rawa rontek gitu? Enggak bre. Sebenarnya simple jawabannya. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, waktu itu kondisi langit sedang mendung-mendungnya yang otomatis cahaya matahari tidak 100% menembus permukaan bumi. Verdens største bilen drar på slottet. Di lain sisi, si raksasa sudah tiba di pusat kota di mana pasukan militer yang berjaga langsung menyerangnya secara bertubi-tubi. Namun sebanyak apapun serangan yang mereka lancarkan sama sekali tidak mempan, dan sebelum kondisi semakin bertambah runyam, Bu Perdana Menteri terpaksa menggunakan satu-satunya pilihan terakhir, yaitu menggunakan rudal penghancur yang kekuatannya setara dengan bom atom yang pastinya akan menyebabkan dampak buruk pada kerusakan kota. La oss utrydda den før den utrydder oss. Balik lagi kepada mereka berdua yang sedang menyusun rencana bersama dengan Christopher, di mana mereka akan memancing raksasa itu menuju ke suatu tempat bernama Ekeberg, sebuah kawasan perkemahan dengan tanah lapang yang sangat lebar. Tidak hanya itu, Andreas juga meminta bantuan kepada temannya yang bernama Sigrid, seorang hacker yang bekerja di markas angkatan bersenjata, di mana Andreas memintanya untuk mematikan sistem peluncuran dengan tujuan untuk memberikan waktu. Sånn ja. Make it so. Setelah itu, mereka pun menjalankan rencana di tempat masing-masing. Terlihat Christopher yang sudah sampai duluan juga memanggil bala bantuan. Bahkan mereka juga membawa beberapa lampu ultraviolet dengan ukuran yang cukup besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam brorsan. Sementara itu, Nora dan juga Andreas yang sudah selesai dengan persiapan mereka tiba-tiba mendengar alarm peringatan yang berbunyi di penjuru kota sebagai pertanda kalau sebentar lagi kota ini akan segera diledakkan, di mana sekarang semuanya bergantung pada kecepatannya Sigrid dalam meretas, dan ketika rudal tersebut hendak diluncurkan, Sigrid berhasil mematikan sistem tepat pada waktunya. Tidak lama kemudian sang raksasa sudah berada tepat di depan mereka. Saat itulah Nora tancap gas ke bagian kaki si raksasa, dan setelah melewatinya, tirai yang menutupi benda yang mereka angkut kemudian dicopot, yang ternyata itu adalah salah satu tengkorak dari jasad troll yang ada di bawah tanah, di mana mereka memakainya sebagai umpan untuk menarik perhatian si raksasa. Apesnya, tengkoraknya mendadak jatuh di tengah jalan hingga si raksasa yang dari tadi mengejar dapat mengambilnya, yang mana jika diperhatikan lebih teliti lagi, ukuran dari tengkorak tersebut tampak lebih kecil dari telapak tangannya, dan bisa ditebak tengkorak itu berasal dari salah satu jasad troll yang masih sangat muda. Seketika, sang raksasa baru menyadari jika semua kerabat dan teman-teman sebangsanya sudah punah, menyisakan dirinya seorang sebagai satu-satunya troll yang masih hidup, dan itu membuatnya sangat amat marah, di mana kemarahannya tersebut hendak dilampiaskan kepada mereka berdua, sehingga dengan cepat Nora langsung refleks memakai skill Dominic Toretto untuk segera kabur. Di sisi lain, orang-orang yang ada di markas masih mencoba untuk kembali menyalakan sistem yang sedang diretas, hingga pada satu titik si Bapak Menteri Pertahanan tampak curiga dengan Sigrid yang dari tadi fokus ke layar laptopnya, dan tanpa basa-basi dia langsung menciduknya saat itu juga, sehingga dengan begitu sistem peluncuran dapat kembali dijalankan. Sementara itu, mereka berdua sudah tiba di lokasi dengan membawa si raksasa bersama dengan mereka, yang ketika sudah cukup dekat dengan titik jebakan tersebut, keduanya melompat dari dalam mobil, dan di saat itulah lampu-lampu yang terpasang dengan serentak dinyalakan. Tepat di saat yang sama, hal itu juga dilihat oleh mereka yang ada di markas, di mana sang pilot diperintahkan untuk membatalkan misi. Akan tetapi si bapak yang sudah kepalang nafsu tetap bersikukuh untuk menembak target, dan karena sudah gemes dengan tingkah lakunya, Sigrid langsung membogemnya sampai dia tepar.
Dan bisa kita lihat lampu-lampu tersebut ternyata benar-benar bekerja. Terlihat sang raksasa tampak kesakitan. Namun ketika yang lain sedang bersuka cita atas keberhasilan mereka, sebaliknya Nora merasa tidak tega karena bukan inilah yang dia inginkan. Lantas dia pun mematikan semua lampu lalu meminta si raksasa untuk segera pergi. Tidak lama setelah itu, mentari pagi sudah muncul dan tepat di saat itulah tubuh sang raksasa mulai berubah menjadi batu sesuai dengan apa yang diceritakan pada buku-buku dongeng. Dengan begini, bangsa troll dapat dikatakan 100% punah sebab si raksasa sebagai satu-satunya troll yang tersisa sudah tamat, dan di satu sisi, tubuh besarnya tersebut yang kini sudah berubah menjadi bukit bebatuan kemungkinan besar akan dijadikan sebagai tempat wisata dadakan. Tror du det finnes flere der ute? Ei hule dypt under et eller annet fjell. Tapi tunggu sebentar, kita pun kembali dibawa ke pegunungan Dovre, tempat di mana si raksasa pertama kali muncul, dan ternyata masih ada satu raksasa lagi yang tiba-tiba bangkit dari dalam tanah. So ya, itulah alur cerita dari film Troll. Semoga kalian terhibur ya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya.